Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi persegi dan persegi panjang, yaitu yang berkaitan dengan penerapan rumus keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Pertanyaan yang pertama, di situ di soalnya sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman akan ditanami pohon palem dengan jarak 3 meter antar pohon. Jika panjang sisi taman 54 meter, banyak pohon yang dibutuhkan adalah, jadi di sini diketahui tamannya berbentuk persegi. Jadi ini misalkan tamannya ini berbentuk persegi dengan panjang sisi tamannya 54. Seperti yang kita ketahui bahwa sisi persegi ada 4 dan keempat-empatnya sama panjang ya. Berarti keempat sisinya ini sama panjang. Panjangnya masing-masing 54 meter. Kemudian di sekeliling taman ini, jadi di pinggir-pinggirnya ini akan ditanami pohon dengan jarak masing-masing 3 meter. Jadi setiap jarak 3 meter akan ditanami pohon. Yang ditanyakan di situ berapa banyak pohon yang dibutuhkan. Jadi berapa banyak pohon yang kita butuhkan untuk menghabisi satu keliling penuh persegi tersebut ya, persegi ini. Jadi kan pohon-pohon ini kan akan mengelilingi taman ini kan, taman ini berbentuk persegi. Berarti kita harus cari dulu, harus tahu dulu berapa keliling perseginya, baru bisa mencari berapa banyak pohonnya. Ya, kita cari dulu berapa keliling perseginya. Keliling persegi rumusnya kan 4 kali S, 4 kali panjang sisinya. Karena sisinya ada 4 dan keempat-empatnya sama, maka rumusnya 4 dikali sisi. Pada dasarnya prinsip keliling itu kan kita menjumlahkan seluruh sisinya. Karena dia kebetulan sisinya semua sama, ya cukup dikalikan dengan 4 panjang sisinya. Jadi 4 dikali panjang sisinya di sini 54 meter. Berarti 4 dikali 54. 4 dikali 54 itu sama dengan 216 meter. Jadi keliling perseginya 216 meter. Jadi keliling taman ini 216 meter. Setelah itu baru kita bisa mencari banyak pohon yang dibutuhkan. Jadi banyak pohonnya, kelilingnya itu berapa panjang lintasannya atau berapa keliling tamannya. Jadi keliling tamannya dibagi dengan 3 karena jarak setiap pohonnya 3 meter, sehingga kita harus membagi dengan 3. Jadi kelilingnya 216, jadi dibagi dengan 3. Karena jarak setiap pohonnya 3 meter, berarti kita bagi dengan 3 kelilingnya. 216 dibagi dengan 3 itu hasilnya 72. Jadi ada 72 buah pohon yang bisa ditanami di taman tersebut. Selanjutnya soal yang kedua. Di situ sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 meter kali 8 meter. Di tengah-tengah taman terdapat kolam berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter kali 4 meter. Jika taman tersebut akan dipasangi rumput dengan biaya Rp20.000 per meter kubik per meter persegi, berapakah total biaya yang dibutuhkan? Jadi tamannya berbentuk persegi panjang ya. Taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 kali 8, artinya panjangnya 12, lebarnya 8 meter. Di tengah-tengah taman terdapat kolam berbentuk persegi. Jadi di tengah-tengah taman ini terdapat kolam berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter kali 4 meter, berarti panjangnya 4 meter, lebarnya juga 4 meter.
Nah, jika taman tersebut akan dipasangi rumput dengan biaya 20.000 per meter persegi, berapa total biaya yang dibutuhkan? Jadi taman ini akan dipasangi rumput. Jadi yang akan dipasangi rumput kan berarti yang berada di luar kolam ini. Berarti yang di sekitar di arsir ini yang akan ditanami rumput. Jadi karena ini kolam kan tidak diikut dirumputkan, berarti yang ditanami rumput yaitu daerah yang ada di luar kolam. Jadi daerah yang diarsir ini yang akan ditanami rumput. Nah, kemudian pada soal di situ diketahui bahwa biaya pemasangan rumput itu Rp20.000 per meter persegi. Nah, dari sini saja bisa kita lihat per meter persegi artinya ini kan satuan luas. Kalau pangkat 2, otomatis untuk mencari total biaya yang dibutuhkan berarti harus mencari total luas yang akan ditanami rumput. Jadi total luas yang akan ditanami rumput kan yang ini, daerah yang diarsir ini. Jadi ini kan satuan luas ya, otomatis kita harus mencari luas total yang akan ditanami rumputnya. Jadi daerah yang diarsir ini yang akan kita cari luasnya. Jadi kita harus cari dulu luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir di sini kan luas persegi panjangnya dikurangi luas perseginya. Jadi luas daerah yang utuh yang sebelum diarsir dikurangi luas yang di dalam ini ya. Berarti luas persegi panjangnya dikurangi luas perseginya. Jadi luas awalnya yang ini persegi panjang dikurangi luas yang tidak ikut diarsir. Jadi luas daerah awal yang kena arsir ini bentuknya apa? Jadi jangan dulu lihat yang ininya, anggap kita tutup dulu. Nah, daerah arsiran ini kan awalnya berbentuk persegi panjang semua. Nah, kemudian ternyata ada daerah persegi panjang ini yang tidak kena arsir, yaitu berbentuk persegi. Berarti kita kurangi dengan yang ini. Jadi luas awal persegi panjang dikurangi luas yang tidak ikut kena arsir. Jadi luas persegi panjang kan sendiri rumusnya panjang kali lebar dikurangi luas persegi kan rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Panjang persegi panjangnya di situ 12, lebarnya 8. Panjang sisi perseginya 4, berarti 4 kali 4. Kita kalikan dulu, 12 kali 8 itu 96 dikurangi 4 kali 4 16. 96 dikurangi 16 hasilnya 80. Jadi luas yang diarsir 80 meter persegi. Jadi luas yang akan kita tanami rumput itu 80 meter persegi. Nah, setelah mencari luasnya baru kita bisa menentukan berapa total biayanya. Jadi total biayanya, karena biayanya per meter 20.000, maka untuk yang 80 meter tinggal kita kalikan 80 dikali 20.000. 80 dikali 20.000 hasilnya 1.600.000. Jadi total biayanya 1.600.000 rupiah. Ya, jadi intinya cari dulu luas yang akan ditanami rumput itu berapa luas totalnya, baru kita kalikan dengan harga per satuan luasnya. Tadi luas yang akan ditanami rumput totalnya 80 meter persegi. Karena per meter persegi harganya 20.000, tinggal kita kalikan dia dengan 80. 20 dikali 80, 20.000 dikali 80 itu hasilnya 1.600.000 rupiah. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk soal-soal yang lain bisa dilihat di video-video berikutnya ya.